Sebelum aku lanjutkan ceritaku tentang menikah dan kehidupanku setelahnya, izinkan aku bercerita tentang bagaimana aku yang menginjakan kaki di Kalimantan dalam keadaan bingung dan tidak punya apa-apa ini akhirnya bisa mempunyai klinik pengobatan tradisional yang cukup sukses. Saat menyapu perpustakaan sekolah di Kalimantan, aku menemukan buku The Secret karya Rhonda Byrne. Dari buku ini aku mengenal The Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Wah, ini ada yang bagus. Nyapunya nanti saja, begitu pikirku. Perasaanku mengatakan bahwa ada sesuatu di dalam buku ini. Seketika, kuletakkan sapu dan dengan waktu singkat aku tenggelam dalam tulisan di buku itu, lalu membacanya sampai habis. Dan benar, ada keyakinan yang sangat kuat bahwa hidupku akan mengalami perubahan besar-besaran jika menjalankan apa yang ada di buku ini, yaitu Law of Attraction. Aku yang saat itu merasa kehidupan sangat kacau, langsung tercerahkan. Seketika mindsetku berubah. Dari yang semula suka mengeluh, hidup seperti nggak ada syukur-syukurnya, menjadi pribadi yang berpikiran positif agar hal-hal yang baik mendekat kepada kita. Rasanya aku menyatu dengan semesta. Jika aku berpikiran positif, maka semesta akan memantulkan pikiran baik tadi kepadaku. Gampangnya begini, jika kita bangun pagi sudah berpikir, waduh, hari ini bakalan sial nih, maka yang terjadi di hari itu ya benar-benar sial. Bisa jadi pagi sampai malam hari kita sial terus. Namun, jika pagi kita bangun dengan perasaan optimis, misalnya hari ini indah, semuanya pasti lancar dan akan diberi kesehatan, maka hari itu juga hal-hal baik akan berbalik kepada kita. Sama seperti saat kita ingin makan daging kambing. Jika kita berpikir, wah, daging kambing bisa bikin tekanan darah tinggi nih, maka tidak menutup kemungkinan kita akan sakit betulan. Bayangkan saja bahwa daging kambing itu menyehatkan dan badan kita akan segar setelah memakannya, maka insya Allah kita akan tetap sehat. Perubahan mindset ini terus kulakukan sehingga diriku seperti magnet yang mengundang kebaikan. Termasuk bagaimana akhirnya aku menemukan jodohku. Suatu malam aku bilang ke Pak Ngaliman, "Pak, usiaku semakin tua, rasanya sudah cukup untuk menikah." Pak Ngaliman setuju dengan apa yang kurasakan. Namun aku bingung juga. Saat ini aku berada di Kalimantan, sementara orang tua sudah wanti-wanti agar menikah dengan perempuan Jawa, tempat aku dilahirkan. Waduh, bagaimana caranya? Waktunya mempraktekkan hukum tarik-menarik dalam mencari jodoh. Biarlah keinginan kuat menjemput jawabannya melalui semesta. Berbekal keyakinan, akhirnya aku berdoa, "Ya Allah, aku ingin mendapatkan istri gak pakai ribet. Pokoknya mau, langsung kulamar." Ikhtiar yang kulakukan saat itu adalah melihat akun-akun yang ada di media sosial, baik Facebook maupun Instagram sebanyak mungkin dan acak. Jika ada yang aku suka, ku beri like tanpa ada tendensi apa-apa. Diikuti balik syukur, tidak diikuti balik ya tak mengapa. Ada satu akun yang fotonya sering aku like. Aku coba mengirim pesan langsung ke dia dengan bertanya, "Kamu anak mana? Sudah punya suami atau belum?"
Kelihatannya terlalu langsung dan tanpa tedeng aling-aling. Tapi aku benar-benar serius mencari istri dan tidak ingin membuang waktuku. Seandainya dia sudah menikah, aku akan berhenti bertanya. Jika masih sendiri, pertanyaan aku lanjutkan. Ternyata dia menanggapi, "Kamu aslinya mana, Mas? Kok cara ngomongnya sama?" "Saya aslinya dari Wangon, tetapi sedang kerja di Kalimantan. Saya sedang cari istri. Kamu wes ndewe bojo durung? Nek durung yo mek tak pek bojo. Insya Allah saya amanah." Serius. Dia tidak percaya kalau ini serius sampai aku meminta nomor telepon bapaknya yang bekerja di Yogyakarta. Aku tidak main-main. Bapaknya langsung aku telepon. "Pak, saya Ganang, asli Wangon, tetapi sedang bekerja di Kalimantan. Insya Allah saya serius dengan anak Bapak. Saya ingin melamar anak Bapak. Dalam waktu dekat saya akan pulang ke Jawa." Bapaknya kaget. Ada laki-laki yang berkenalan untuk melamar anak perempuannya lewat telepon. Tidak perlu Bapak mengetahui saya kenal anak Bapak dari mana. Yang jelas, insya Allah saya benar-benar serius ingin melamar anak Bapak. Akhirnya aku pulang ke Jawa. Bukannya bertemu dengan putrinya, aku malah langsung bertemu dengan bapaknya pada 3 Januari 2019 di Yogyakarta, kota tempat bapaknya bekerja. "Pak, kula Ganang. Saya serius melamar anak Bapak." Aku ulangi perkataan yang sudah kusampaikan sebelumnya melalui telepon untuk menunjukkan keseriusanku. Sebenarnya ini suatu tindakan berisiko, mengingat aku belum pernah bertemu dengan anaknya. Hanya bersua lewat suara. Dalam hatiku, kalaupun perempuan yang kulamar ini tidak punya kaki, bahkan kepala sekalipun, aku tetap serius melamarnya karena aku memang sudah berniat serius berumah tangga dengannya. Menikah biar hidup semakin berkah. Setelah pembicaraan serius dengan ayahnya yang bernama Karsim, kami pulang bersama-sama ke Wangon dan akhirnya aku pun bertemu dengan calon pendamping hidupku. Wah, tidak salah aku memilihnya. Dia cantik. Sebagai lelaki yang tidak bisa berbasa-basi, aku langsung memintanya menikah denganku. Di depan bapaknya. "Kowe gelem dadi bojoku apa ora?" Dia menganggukkan kepala, tanda persetujuannya untuk menjadi istriku. Wes, gak pakai lama-lama. 3 hari kemudian kubawa orang tuaku ke rumahnya untuk melamar perempuan cantik bernama Wahyu Eka Novitasari menjadi pendamping hidupku. Tak lama kemudian kedua keluarga sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan sesudah Lebaran. Aku hanya punya waktu seminggu di Jawa untuk mengurus lamaran dan pertunangan yang dilangsungkan pada 6 Januari 2019. Setelah lamaran, aku kembali ke Kalimantan. Masih banyak yang harus diurus di klinik pengobatan. Tidak bisa ditinggal. Persiapan jarak jauh dilakukan sambil tetap fokus pada klinik. Saat Lebaran, aku pun mudik dan menikah pada 10 Juni 2019. Gusti Allah Maha Baik. Ketika aku berniat baik untuk menikah, jalannya pun dipermudah. Namun ingat,
Yang dipermudah adalah jalan menemukan jodoh hingga ke pernikahan. Setelah itu, sama seperti pasangan muda lainnya yang masih harus berjuang setelah ijab sah. Waktuku di Jawa hanya seminggu. Dengan berat hati aku kembali ke Kalimantan dengan meninggalkan istri di rumah. Long distance marriage. Begitu bahasa kekiniannya. Ayah mertua tidak mengizinkan aku membawa putrinya ke pulau seberang. Bukan hal yang mudah karena waktu di awal-awal pernikahan seharusnya dihabiskan untuk penyesuaian, saling mengenal satu sama lain. Apalagi aku tidak melewati proses pacaran. Baru 2 minggu berada di Kalimantan, aku dikabari bahwa istriku hamil. Tidak mudah membayangkan istri yang sedang hamil muda harus menjalankan hari-hari beratnya tanpa aku di sisinya. Aku berusaha tetap fokus dengan pekerjaan di klinik pengobatanku, tetapi sekaligus memantau kondisi istriku dari jauh. Di bulan keempat, aku mendapat kabar bahwa istriku sakit di tengah kehamilannya. Aku masih bertahan untuk tetap di Kalimantan karena memang belum memungkinkan untuk ditinggal. Namun, saat bulan kelima aku akhirnya pulang dan menemuinya di rumah sakit. Rontok hatiku melihat dia tergolek lemah dengan perut membesar mengandung anakku. Melihatnya mempertahankan kandungan dalam kondisi sakit, membuatku tidak tega meninggalkannya. Akhirnya aku ambil keputusan besar, pulang. Selamat tinggal Kayong Utara. Ya, aku tinggalkan klinik pengobatanku yang sudah mulai didatangi banyak orang dan menyerahkan pengelolaannya pada kakakku dan suaminya. Sebenarnya ini keputusan yang berat, tetapi aku ingin hidup normal sebagai suami yang berada di sisi istri tercinta. Apalagi kami baru menikah. Tidak mudah memulai hidup baru di Wangon. Selama sebulan di rumah, aku benar-benar nganggur. Fokus mengusahakan kesembuhan istri agar kesehatannya membaik. Ternyata setelah aku kembali ke sisi istri yang lahir 12 hari lebih dulu dariku itu, perlahan-lahan kesehatannya membaik. Wah, jatuh cinta temenan kayak ke istri Inyong. Ditinggal dadi rewel, dikancani dadi ngatem. Tak apalah, demi kesehatan serta keselamatan istri dan buah hati. Setelah kondisi istri membaik, aku pun tergerak untuk kembali mengais rezeki. Aku kembali membuka klinik pengobatan. Kali ini di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Sleman. Bermodalkan simpanan yang tersisa dari kerja kerasku selama di Kalimantan, Pak Ngaliman kembali kutarik ke Jawa untuk membantuku. Berhasilkah klinik yang kubuka di Yogyakarta ini mengulang kesuksesan klinik yang kubangun dari nol di Kalimantan? Tentu tidak. Saat klinik di Yogyakarta baru dibuka, istriku melahirkan. Aku memutuskan untuk kembali ke Wangon dan menitip klinik ke teman-teman yang merintis klinik ini sejak awal. Sayang, karena pandemi COVID-19, klinik pengobatan ini hanya berlangsung selama 4 bulan. Demikian juga dengan klinikku yang kubangun dari nol di Kayong Utara. Oleh karena ada kesalahan manajemen, akhirnya klinik kututup dan kakakku beserta keluarganya pulang ke Jawa. Kami mulai lagi dari nol, seperti kata mbak-mbak dan mas-mas di SPBU. Mulai dari nol ya Pak.
Awal membangun YouTube di Kalimantan. Setiap mengalami kegagalan dalam menjalankan pekerjaan maupun gagal mempertahankan klinik pengobatan yang sudah kurintis dengan susah payah, pikiranku selalu melayang ke ucapan guru spiritualku di Yogyakarta, si Mbah, yang pernah menyampaikan bahwa aku akan berhasil jika melakukan hal yang kusuka dan terus berulang sehingga mencapai kesuksesan. Saat itu aku sangat berminat pada bidang pengobatan. Wah, mungkin ini yang dimaksud guruku, melakukan sesuatu yang kusuka dan mendapatkan uang dari situ. Itu mengapa meski gagal di Banjarnegara, saat di Kalimantan aku kembali membuka klinik pengobatan dan berhasil. Namun, lagi-lagi setelah kulakukan sekian lama, pengobatan yang semula kusuka lama-kelamaan hanya sekedar menjalankan pekerjaan biasa. Sama dengan pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, aku mulai bertanya-tanya, apakah pengobatan tradisional ini sudah berada di jalur yang benar? Kalau iya, mengapa aku sekarang kehilangan antusiasmenya? Mulailah aku melakukan kegiatan yang kusuka, menyadari bahwa sejak muda aku menyukai hal-hal yang berbau mistis. Setelah klinik pengobatan selesai beroperasi, aku mulai belusukan ke tempat-tempat yang sekiranya wingit alias angker. Awalnya aku melakukan karena memang suka, sekedar belusukan, melampiaskan kesukaanku terhadap hal-hal yang berbau mistis. Setiap malam aku menemukan keseruan-keseruan baru dari kegiatan yang memang menarik perhatianku sejak kecil. Ternyata langkah kecil ini mengubah hidupku saat Pak Ngaliman memberi usul untuk membuat saluran YouTube. Ayo gawe akun YouTube, timbang belusukan saben bengi tetapi sia-sia. Ayo buat akun YouTube daripada belusukan tiap malam tetapi sia-sia. Aku kaget saat Pak Ngaliman berkata demikian. Keraguan muncul. Membuat akun YouTube berkonten mistis bisa saja dilakukan. Tetapi bagaimana membuat ditonton banyak orang membuatku berpikir panjang. Wis, pokoknya gawe bae, diseriusi, kata Pak Ngaliman. Terus menyemangatiku untuk fokus membuat konten mistis di YouTube. Baiklah, akan kubuat akun YouTubeku konsisten di konten mistis daripada aku posting hal-hal yang receh dan tidak menarik perhatian banyak orang. Ya, postingan awalku sangat receh. Dari yang kami genjerang-genjreng gitaran sampai jualan piring kuno dari dinasti Ming milik temanku. Masih jauh dari postingan berbau mistis. Itulah wujud postingan YouTubeku di masa-masa awal. Hingga akhirnya aku tetapkan format konten mistis yang lebih diminati penonton dan sesuai kesukaanku. Berbekal kamera ponsel biasa dan tongkat bambu, bersama Pak Ngaliman aku berkeliling setiap malam. Bayangan tentang menjadi YouTuber sukses sama sekali tidak ada di kepalaku. Itu mengapa aku tidak menyiapkan peralatan yang layak seperti kamera, lampu, perangkat audio, dan perlengkapan rekaman lainnya. Kalaupun ada alat yang kami punya untuk mempermudah belusukan, itu adalah senter yang dibeli patungan bareng Pak Ngaliman. Masing-masing patungan Rp60.000. Jadi bayangkan saja, jika awal-awal mengambil gambar hanya mengandalkan HP dan senter. Alhasil, video-video awal di channel Ganang Setioko jauh dari layak.
Belum lagi jika masuk ke area-area yang ternyata masyarakat tidak diperbolehkan masuk. Kami sering dicurigai petugas keamanan, bahkan sampai dikejar-kejaran dengan polisi. Supaya tidak terlalu dicurigai, aku juga bawa alat pancing. Kebetulan memancing adalah salah satu kesenanganku. Jadi kalaupun luput bertemu makhluk astral, setidaknya aku pulang bawa ikan. Bertemu makhluk astral itu biasa. Membuat makhluk astral bisa masuk ke rekaman video itu luar biasa. Berbulan-bulan mencari objek, selalu gagal rekam. Makhluk-makhluk astral itu meski tampak jelas di depan mata, tetapi saat direkam tidak tampak wujudnya. Kupelajari terus bagaimana cara konten kreator mistis bisa menangkap objek ke dalam kamera. Tidak mudah, apalagi saat itu aku masih bekerja sendiri. Pak Ngaliman kadang-kadang ikut di belakangku, tapi sering juga setia menunggu di tempat motor diparkir. Sambil terus berusaha agar ada makhluk astral yang bisa tertangkap kamera, aku juga belajar dengan mengamati konten-konten yang berhasil viral. Harus ada faktor pembeda yang membuat orang menonton konten yang dibuat. Akhirnya momen itu tiba. Di suatu lokasi gedung lama yang terbengkalai, ada sosok pocong di depanku. Bentuknya jelas, tidak samar-samar seperti konten kebanyakan. Agak kaget juga melihatnya. Istighfar tidak berhenti kulantunkan. Bukannya takut, aku malah mendatangi pocong itu sambil membawa sebilah ranting. Semakin dekat, dan semakin dekat. Aku menyabetnya dengan ranting yang kubawa hingga pocong itu terbang. Namun, membuat video ini bukannya tanpa konsekuensi. Aku mengambil gambar terlalu dekat hingga ponselku rusak, dan berhari-hari aku tidak membuat konten YouTube. Itu bro. Itu ya. Gimana ini teman-teman? Mungkin kita deketin aja kali bro ya. Dari sana. Bismillahirrahmanirrahim. Cari kayu. Nanti kalau udah dekat pukulin aja. Misi. Misi. Pukul pakai. Misi. Abang. Terus. Bro, dia terbang bro. Dia hilang bro. Terbang sih. Setelah urusan ponsel beres, aku mulai membuat rekaman lagi. Aku masih penasaran dengan pocong yang kupukul lalu terbang itu.
Subscriberku mulai bertambah dan banyak yang meminta aku berinteraksi lagi dengan makhluk-makhluk astral itu. Mengingat sebelumnya aku memukul pocong dengan ranting mengakibatkan jarak terlalu dekat yang merusak ponsel. Kali ini aku memilih menggunakan senapan angin agar nantinya jika bertemu pocong tidak harus terlalu dekat. Benar saja, keluarlah pocong itu yang sudah kunantikan. Berhubung aku belum punya peralatan lengkap, ponsel itu kuikatkan pada sebelah bambu yang bisa kutancapkan ke tanah jika aku perlu lepas tangan. Sebelum aku menembak pocong itu, aku memenuhi permintaan netizen untuk joget dulu. Kutembakkan peluru senapan angin itu ke arah pocong itu. Dia tidak bergerak. Saat ku menunduk mempersiapkan tembakan kedua, pocong itu menghilang begitu saja. Inilah momentum awal saluran YouTubeku viral dengan angka mencapai 1.200.000 penonton. Subscriber yang semula hanya sekitar 60 orang, dan itu pun teman-teman sendiri akhirnya bisa berlambung tinggi. Dari viralnya video yang diberi judul "Pocong ditembak mati pakai senapan angin dan saya jogetin" itu, akhirnya aku menemukan formula yang membedakan kontenku dengan konten mistis lainnya, yaitu kontak fisik dengan makhluk astral yang kujumpai, bukan hanya merekam dan menunjukkannya kepada penonton tanpa interaksi apa-apa. Semenjak itu jumlah subscriberku naik dari yang semula 60 menjadi 40.000 subscribers. Aku pun semakin bersemangat membuat konten-konten mistis di YouTube dengan akun bernama Ganang Setioko. Mana? Mana mukanya? Jangan hilang dulu. Udahlah. Saya ndak bawa. Mohon maaf ya, bro. Saya ndak dekatkan kamera bukan apalah. Kemarin itu saya itu korban handphone, bro. Kamera memori handphone sama kamera itu hangus, terlalu dekat. Akhirnya saya kan lama ndak upload video, bro. Tuh ya, saya kasih jarak ya, ini sekitar 5 meter ya, bro. Udahlah, kawan teman-teman, perhatikan sepuasnya nih. Semoga dia ndak hilang ya, bro. Oh ya, saya taruh senternya di sana aja lah, biar jelas ya. Saya mau nurutin request teman-teman semua ya. Jelas enggak? Kira-kira jelas lah ya. Tuh, kena cahaya senter satu. Oke, yang kemarin request mau di senapan angin ya. Saya mau senapan angin dia, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya senapan anginnya ya. Ini. Oh ya, sebelumnya kita jogetin dulu itu yang request joget. Oke ya, ini joget. Hier. Ya, tembus, bro.
Kita tembus. Dia goyang-goyang anjir. Satu kali lagi bro. Wah. Hilang bro. Hilang. Saya kejar bro. Saya kejar bro. Mana senter saya tadi? Hilang bro. Monetisasi, fakta atau fiksi. Mulai aktif di YouTube pada 2019, tidak serta-merta membuatku tetap semangat menjalankannya. Setahun berlalu, setiap malam kuhabiskan berkelana berburu makhluk astral untuk kujadikan konten. Namun tidak juga pundi-pundi uangku terisi. Aku mulai lelah, hampir putus asa. Monetisasi di YouTube belum berjalan hingga aku malas menjalaninya. Aku memutuskan untuk mundur dan berhenti menjadi YouTuber. Konten pocong yang sudah mendapatkan penonton hingga lebih dari 1 juta tidak dapat dimonetisasi karena dianggap sebagai konten kekerasan. Hal ini terus berlangsung hingga aku kembali ke Jawa untuk menemani istriku yang tengah mengandung. Ku bawa pulang sisa uang hasil jerih payahku dari membuka klinik pengobatan di Kalimantan untuk hidup dan membuat usaha pengobatan tradisional baru di Jogja. Apa daya, klinik pengobatan tradisional sepi hingga harus kututup. Tabungan menipis. Sementara istriku akan melahirkan, aku mulai bingung. Mas, aku pengen makan fried chicken, ujar istriku di suatu malam. Aku periksa uang di dompetku, tinggal 50.000 rupiah. Rencananya uang itu untuk membeli bensin sepeda motor yang akan aku gunakan ke Jogja esok harinya. Namun, bagaimanapun aku ingin membahagiakan istriku yang sempat kutinggal sebentar di perantauan. Malam itu juga aku ajak istriku makan ayam goreng yang seporsinya 10.000. Kami makan berdua habis 25.000. Ketika akan meninggalkan tempat makan, ada seorang peminta-minta mendatangi. Sisa uang di kantong tinggal 25.000 dan istriku tidak tahu. Kuserahkan semua uang itu kepada peminta-peminta tadi. Sehingga untuk membayar parkir motor pun aku sudah tidak punya uang. Kami pulang dengan perut kenyang, tetapi aku pusing karena sudah tidak ada uang di tangan. Di tengah kebingungan yang memuncak, jelang tengah malam ku buka akun YouTubeku. Aku hampir tidak percaya membaca notifikasi yang ada. Akun YouTubeku akhirnya dimonetisasi. Itu artinya aku sudah mendapatkan penghasilan atas jerih payahku membuat konten selama ini. Semangatku sempat muncul malam itu. Namun, itu semua tidak semudah yang dibayangkan. Dolar dari Google AdSense sudah masuk sejak Oktober 2019. Tetapi PIN belum kudapatkan karena ketidaksesuaian alamat. Sementara klinik pengobatanku di Jogja harus kututup karena imbas corona. Uang dari YouTube belum cair juga. Kandungan istriku yang semakin tua membuat kepalaku pening tak berujung. Hingga usia kandungan 9 bulan, dolar semakin menumpuk tetapi PIN tidak dapat keluar juga. Ibaratnya uang ada di depan mata tetapi tidak bisa digunakan karena tidak dapat diambil. Berapa kali ku ajak istriku ke kantor pos untuk mengecek apakah PIN sudah keluar. Ternyata belum. Aku memilih diam dan tidak menceritakan kesulitanku kepada orang tua karena memang itu semua adalah konsekuensi dari keputusanku. Ini benar-benar cobaan di awal pernikahan.
Kondisi ini membuat istriku semakin gemas dan mengomel terus-terusan. Makanya, bijak itu yang pasti-pasti saja. Jangan mau dibohongi YouTube. Kerja keras tidak ada hasilnya. Jangan terlalu menggantungkan harapan kepada YouTube, yang ada malah istrinya nggak dikasih makan. Saking takut kecewa lagi, aku menghentikan motorku di perempatan, sekitar 300 meter dari kantor pos. Ku minta istri dengan perut besarnya untuk mengecek apakah PIN sudah ada atau belum. Waktu itu aku seperti menggugat Gusti Allah. Jika Tuhan memang tidak mengasihaniku, apakah istriku dengan perut besarnya mengalami hal yang sama? Tegakah Tuhan melihat istriku berjalan tengah masuk ke kantor pos hanya sekedar untuk mengecek apakah PIN untuk menarik uang sudah ada? Menunggu di bawah pohon sambil tertunduk cemas. Hanya itu yang bisa kulakukan hingga akhirnya Wahyu keluar dari kantor pos dengan ekspresi yang tidak jelas. Nyengir, tapi sulit dipahami apa maksudnya. "Kepriwe, wes anak?" tanyaku padanya. "Rung anak," jawabnya sambil tertunduk. Tak lama kemudian dia mengangkat kepalanya sambil tersenyum sumringah. Tara! Dia keluarkan PIN dari dalam tasnya. Alhamdulillah, cair. Malam itu 27 Februari 2020, putra pertamaku lahir dan kuberi nama Melviano Gayu Waskita. Terima kasih atas kesabaranmu menunggu saat yang tepat, nak. Setelah peristiwa itu, kehidupanku berubah 180 derajat. Tidak hanya memiliki anak dan uang. Secara perlahan, kehidupanku pada 2020 berubah drastis. Seperti yang disampaikan salah satu pasien misteriusku di Kalimantan pada 2018 yang mengatakan bahwa tidak lama lagi aku akan sukses. Perubahan ini tidak pernah kubayangkan, mengingat sebelumnya aku berada di titik terbawah. Seketika aku merasa bahwa inilah jalan hidupku yang sebenarnya. Seperti yang disampaikan oleh guru spiritualku di Jogja, ini memang fadilah yang turun langsung dari Gusti Allah. Aku menjalani apa yang aku suka secara terus-menerus dan mendapatkan penghasilan dari sana tanpa pernah kubayangkan sebelumnya. Dengan keunikan pada konten YouTubeku dan kesenanganku saat memproduksi konten bersama tim, akhirnya aku terpaksa sukses. Seperti yang sudah disampaikan di bagian awal buku ini.